nggak koloran juga mas. Koloran men. Dan mempelai wanitanya ini udah cantik-cantik, tapi kenapa andanya penuh tato gitu kan. Halo, selamat datang di channel Vegator Motovlog ya. Kali ini beda dengan video sebelum-sebelumnya yang mana gua ngevlog di atas motor atau review motor yang ngerekam pakai HP biasa. Jadi belakangan ini gua sendiri udah jarang untuk keluar rumah. Dan kesempatan kali ini gua mau mencoba untuk membahas sedikit pembahasan di dunia maya, tapi yang gue ambil kali ini cuman ada di Instagram. Mungkin ini bisa disebut ya, ada nanti ada video review online dan sedikit bahasan berita online yang menurut gue agak gimana ya, lucu lah, tapi ya persepsi kalian sendiri beda-beda. Jadi menurut gue sendiri ini ada jadi ini pertama kali, jadi gue langsung bahas aja. Mungkin ada pertama nih. Yang pertama ada viral foto pernikahan mempelai pria cuma pakai kolor dan penuh luka. Ya, ini gue dapat dari akun web tvasia.id. Ya, ini sedikit sedikit membuat kasihan, tapi ya gimana juga, namanya musibah mas, nggak ada yang tahu. Dan ya ini mungkin bisa jadi perhatian buat kalian yang udah mau menikah atau yang udah sebentar lagi mau nikah, untuk hati-hati cuy, karena kita nggak tahu di jalan yang mungkin lagi kerja atau yang ya kayak gini yang lo lihat nih ya. Ini udah di pelaminan tapi lu nggak pakai baju dan bikin ekspresi wajahnya ini dua-duanya, maaf ya mbak mas, tapi anda bikin saya tertawa. Tapi kasihan ngeliat muka masnya ini loh. Dan lebih kasihannya lagi muka mbaknya, kayak ya ampun, ini nikahan sekali seumur hidup kenapa gini amat sih. Dan ya komenan yang ada di sini juga lumayan sedikit lucu lah ya. Tanpa mengurangi rasa hormat, kan bisa beli jubah gitu kakak. Iya bener, pakai jubah atau pakai sarung gitulah, maksudnya ditutupin aja ini luka yang ada di tangan, yang di dengkul ini nggak nggak kelihatan banget gitu loh. Konyol aja, woi, ini nikah sekali seumur hidup, tapi kenapa penampilannya tidak seperti yang diharapkan mempelai wanita gitu kan. Ya, ini muka mbaknya kecewa sih, sumpah, kali mbaknya ini kecewa banget. Ya, mungkin ini bisa dibilang, mungkin ada benarnya juga kata orang tua, kalau seminggu sebelum nikah itu udah nggak boleh kemana-mana. Ya, takut seperti ini. Kalau dilihat dari lukanya, emang kayaknya ini luka kurang dari 1 minggu. Mungkin kalau udah 1 mingguan agak kering dan bisa pakai baju lah ya. Nggak koloran juga mas. Koloran men. Dan mempelai wanitanya ini udah cantik-cantik, tapi kenapa andanya penuh tato gitu kan. Ya, di sini sedikit baca aja, menyiksa diri aja, semoga sama ya. Mudah-mudahan buat mas dan mbaknya langgeng dan cepet sembuh lah buat masnya ini. Sekali seumur hidup mas, kasihan mbaknya, maksud suruh nikah lagi. Dan ya ini sih menurut gue yang pertama untuk mau gue bahas, karena menurut gue lucu sih, tapi kasihan. Pokoknya udah dah, jangan aneh-aneh kelakuan lu bawa motor, mau kerja gimana 1 bulan atau apalagi 1 minggu mau acara gitu kan. Kasihan men.
mempelai wanitanya kecewa ngeliat mukanya itu loh. Dan ya itu bahasan pertama untuk yang viral foto pernikahan karena cuman pakai kolor dan penuh luka. Lanjut selanjutnya yang kedua. ini ini sih udah di luar ekspektasi sih sebenarnya. Lu ulang tahun nih ya, dikasih kado nih sama keluarga atau kawan lo yang menurut lo ini kado spesial banget lo, nanti dah kayaknya kapan lagi gue bisa dapet motor gitu kan. Tapi lo lihat pas udah dibuka ekspektasi emasnya ini ternyata dalamnya men itu perabotan. Ada tempat sampah, sikat WC, ini serokan sampah. Terus ini ada, lu tahu besek gak sih kalau lu datang ke acara syukuran atau kenduri lah ya. Ini wadah nasi dimasukin ke sini. Ya, di luar dugaan banget, tapi ini pengemasan atau bisa dibilang packingnya lah ya. Kok packing sih? Bungkus kadonya ini gila bener sih, bikin orang kaget banget. Wah gila men, gua bisa dapat motor kecil mocil ini buat konten bagus bener anjir, keren banget pokoknya. Gue di jalan jadi pusat perhatian lah ya. Pas dibuka sungguh mengecewakan ya. Muka emasnya sungguh kecewa men, cuman dapat perabotan yang harganya dikiranya motor ini juta-jutaan rupiah, cuman modal ratusan ribu, mungkin nggak sampai. Ini berapa sih harganya? Tempat sampah ini besek men, menurut gue besek. Tapi kreatif banget sumpah, ini knalpot dari apaan ya. Pokoknya ini di luar ekspektasi banget emang. Jadi ya buat kalian yang mau ngasih kado, inilah poin pentingnya men. Lu bisa nilai sendiri dari cover bagus banget, tapi pas dibuka kecewa banget sumpah. Ya ini sih keren. Buat lo orang nanti yang punya ide mau ngadok kawannya di bulan April ini atau bulan depan atau bulan selanjutnya atau di tahun depan lo kepikiran, lu bisa bungkusnya kayak gini men, ada spionnya ya. Pokoknya kayak motor beneran lah. Lu tau nggak motor yang ada tuh Kawasaki kecil, bukan Kawasaki deh, gini deh yang ada di taman alun-alun. Lu lihat tuh anak kecil main motor, disangkanya dapetnya kayak gini tapi lebih gede gitu ya. Oke, kali ini kita masuk ke bagian untuk review online cuy. Dan ya untuk review online ini gue ngambil satu motor yang menurut gue itu konsepnya beda dari yang lagi tren kali ini. Karena menurut gue kalau tren yang sekarang motor-motor tua atau motor-motor klasik itu stylenya style santai, yang mana buat ya motor dulu lah untuk dipakai sekarang, nikmatin jalannya gimana. Menjalani gimana maksudnya, kayak nikmatin perjalanan lah, santai aja gitu. Tapi kali ini beda cuy. Ya motor Bravo style jinjit cuy. Motor Bravo style jinjit ini jinjitnya nggak kira-kira sih, udah pasti gila. Jadi nanti kita mau bahas untuk style jinjitnya ini. Kayaknya berlebihan nih. Tapi menurut gue ini nggak berlebihan. Oke, masih standar karena yang kita lihat punya ownernya sendiri pun masih terjangkau, maksudnya masih bisa untuk ngendaliin ini kuda besi. Oke, dari foto-foto profilnya, dan ini kalian bisa lihat di IG-nya Bravo Moto _ADV. Kalian bisa cek sendiri di IG-nya. Dan gue mau nge-review sedikit apa yang gue lihat dari motor Bravo Moto ini. Jadi kita langsung aja kita review untuk apa sih yang dipakai di motor ini. Ya seperti apa yang gue lihat dan lu orang lihat, ini kayaknya sih motor standar cuy. Ini mesin standar, belum ada kopling ya gak sih.
ya. Dan kelihatan banget kalau motor ini udah pakai ban-ban yang besar, ukurannya bukan standar lagi. Juga ini shock udah tinggi depan belakang, pokoknya udah style jinjit lah. Bisa dibilang buat trabas bisa, tapi tenaga gua nggak tahu karena gua nggak test ride nih motor. Ya, untuk bagian depan dia menurut gua ini pakai Ashok punyanya FU, yang mana emang punya FU itu udah tinggi banget cuy. Punya FU udah tinggi, terus pakai cover shock dan cover tabung shocknya. Ashoknya ini ditutupin pakai cover karetnya lah ya. Gunanya apa? Satu, biar nggak kotor di saat pas kena lumpur atau tanah-tanah cipratan gitulah ya, nggak ngerusak bagian ashoknya, dan biar nggak kelihatan kurus lah kaki-kaki bagian depan ini cuy. Makanya dia pakai cover shock, pakai cover tabung shock ini. Dan ini ukurannya sih bisa jadi 100/80, bahkan yang belakang ini bisa ukuran 110 atau 120 karena bisa kelihatan ini gede banget sih lebar dari ukuran ringnya. Dan ini pakai peninggi lagi nih cuy, sekitaran ya ukuran peninggi shocknya bisa 6 sentian untuk ngimbangin yang ada di depan ini, atau bahkan bisa 8 cm sih, karena selisih 2 cm juga itu lumayan tinggi cuy. Dan kelihatan untuk di standarnya ini udah panjang, tapi sayangnya menurut gua dia nggak tahu sih ini nih rantai ngadu ke armnya. Padahal bisa sih dibikin, emang custom sendiri bikin gear 3. Maksudnya gear 3, gear 1 di depan, gear 2 di belakang, dan gear 3 yang ada di sini nih. Nah, gear 3 ini bikin, kalau konsep yang pernah gue lihat itu ada di Supramoto atau punyanya Lollipop. Ada. Nanti gue kasih tahu dah. Nanti siapa tahu kalau udah jadi kan bisa kita bahas tuh Supramoto, yang mana konsepnya itu wah banget. Dia bisa bikin gear 3 cuy. Dan kenapa sih nggak pakai gear 3? Mungkin belum terpikir ya untuk bikin gear 3 yang kayak mana, tapi bisa tanya ke Supramoto itu siapa ya, gua lupa, nanti gua cantumin deh IG-nya. Dan kelihatan di sini depan atas pakai visor. Gua pernah pakai visor ini, visor Kawasaki punyanya Vixen cuy. Ini visor pakai Vixen dan spion apa ya, gue bilang spion kampak dah. Gue juga pernah pakai kok spion kampak kayak gini. Emang nggak banyak perubahan yang ada di motor ini cuy. Kita lihat lagi ke bagian yang lainnya. Itu foto lama ya cuy. Kita lihat foto terbarunya. Gak disangka motor seperti ini pakai box pannier. Lo lihat nggak sih cuy? Mana ini susah banget ya. Nah di sini nih dia pakai box pannier, helm cross, dan visor udah ganti nih, visor custom. Untuk panjangnya sih ini 40 cm karena dia nggak terlalu panjang-panjang banget, 40 cm. Dan knalpotnya udah beda, udah ganti, bukan yang standar, dia pakai knalpot kolong. Pakai knalpot kolong ya, suaranya bisa bagus dan performa bisa naik sih menurut gua. Udah itu aja sih kalau gua lihat. Oh iya nih, untuk shocknya sendiri dia pun udah ganti cuy. Dia udah bukan pakai yang standaran lagi, tapi udah pakai yang aftermarket nih. Ya ukuran ban masih sama, dia bukan pakai ban kembangan nanas atau ya SB12 apa SB berapa sih ya yang gue pakai juga. Dia masih pakai yang biasa, mungkin jalan bukan kawan cuy. Mungkin itu aja yang bisa gue bahas untuk review online kali ini. Mungkin selanjutnya kita bahas motor yang lainnya nanti. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa subscribe untuk channel Vegator Motovlog dan follow Instagramnya Vegator Motovlog. Ya mungkin gue jarang upload, tapi bisa upload di YouTube.
Jangan lupa like dan komen, mungkin ada hal-hal yang lainnya bisa menarik kalian, atau review motor online lainnya yang mana nanti gua susun lebih rapi lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih yang sudah menonton.